Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman jambu air ini dari cangkok kemudian saya pindahkan ke dalam media pot itu tanggal 25 Maret tahun 2021. Jadi kalau dihitung-hitung kira-kira 1 bulan lebih. Nah, setelah saya pindahkan ke dalam pot besar, sekarang ini sudah berbunga kawan. Coba kita simak bunganya. Kita perhatikan bunganya kawan. Jadi kemudian juga ada beberapa lagi. Kita perhatikan ini bunga. Kemudian ini pembungaannya kelihatannya besok kalau sudah jadi ini kelihatan sangat lebat. Akan saya ulang memberikan sharing tanggal 25 Maret. Pohon ini dari cangkok saya pindahkan ke media pot besar. Kemudian setelah saya berikan pupuk hijau daun, 2 minggu kemudian saya pupuk dengan pupuk kimia NPK 1616 seperti biasa, standar rawatan saya seperti itu. Sahabat semuanya juga boleh menggunakan teknik rawatan yang lain karena harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kondisi. Nah, saya seperti itu. Jadi setelah 15 hari saya gunakan pupuk hijau daun, sebelumnya saya gunakan pupuk NPK 1616. Setelah saya gunakan pupuk NPK 1616 dan perakarannya kelihatannya sudah agak kuat, baru saya lakukan teknik perundukan. Nah, teknik perundukan ini saya bertujuan agar tanaman ini ketika menyerap makanan dari pemrosesan fotosintesis matahari ke daun itu tidak terlalu tinggi. Jadi ini juga ada makna dan maksudnya kawan. Jadi seumpama seperti ini, kita biarkan tinggi terus seperti itu. Saya punya keyakinan dengan adanya ketinggian yang sangat karena tanaman di tabu lampau itu agak berat. Dengan adanya teknik perundukan itu akhirnya kan agak ringan. Mengalirkan makanan dari daun ke seluruh bagian batang, tubuh, seluruh tanaman ini kan agak ringan. Mungkin faktor itu juga bisa menyebabkan tanaman ini cepat berbunga. Nah, ini sebelumnya juga ditandai dengan daun-daun yang menguning, kita ambil saja daunnya yang menguning seperti ini. Ada beberapa daun yang menguning juga disertai dengan fase generatif, yaitu fase pembungaan menuju pembuahan. Saya pindahkan ke cangkok besar, maksudnya saya pindahkan ke polybag, dari polybag ke pot besar, kemudian saya pupuk hijau daun. Setelah 15 hari saya pupuk kimia, kemudian setelah perakarannya kuat saya lakukan perundukan agar menuju sakdon 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, sekarang adalah berbunga. Jadi setelah saya mengadakan perundukan itu berbunga. Tetapi yang lebih penting daripada itu semuanya kan, satu, kita mempunyai bibit itu benih yang sudah betul-betul dari induk yang sudah usia
tua, itu satu. Jadi pembenihan benih dari mula benih yang sudah tua dan sering sudah mengalami pembuahan itu akan menunjang proses tanaman jambu air di tabel bulampot ini untuk cepat sekali untuk berbunga. Semoga ini pembungaannya itu rata, kawan. Karena batang utama sini saya ambil itu besarnya juga selengan orang dewasa, jadi saya sesuaikan ketinggiannya. Biasanya saya menggunakan ini cuma ketinggian 25 cm sampai 30 cm atau 50 cm. Sekarang ini batangnya dari ke atas tuh kelihatannya sekitar 1,5 meter. Jadi kita sesuaikan dengan ketinggian batang, juga kelebaran, juga berapa besarnya pot yang kita gunakan. Jadi perundukan tuh harus kita sesuaikan dengan seperti itu. Nah, itu sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi untuk mempercepat proses generatif, karena pada dasarnya ini adalah cangkok yang lumayan besar untuk segi batang, ketinggiannya kira-kira sekitar 1,5 meter. Saya ambil dari indukan yang memang sudah usia tua dan sudah sering kali mengalami pembungaan dan pembuahan. Jadi salah satu faktor tanaman di tabulampot agar cepat dalam fase generatif dari pembungaan menuju pembuahan, itu adalah salah satu faktor. Kemudian yang kedua adalah teknik-teknik di mana saya memindahkan, di mana saya memberikan pupuk hijau daun, kemudian setelah pupuk hijau daun mampu untuk diserap oleh perakaran. Setelah mampu diserap oleh perakaran, setelah mampu berkembang menyerap pupuk nutrisi pupuk hijau daun, saya gunakan pupuk NPK 1616. Tapi itu semua juga saya menyiram dengan cukup air. Kemudian saya lakukan perundukan. Perundukan ini tujuannya agar proses pemakanan untuk menyalurkan ke seluruh bagian pohon ini itu tidak terlalu berat, karena saya sesuaikan dengan kondisi pot yang digunakan. Jadi ini adalah beberapa faktor yang membuat tanaman ini cepat menuju fase generatif dari pembungaan menuju pembuahan. Demikianlah sahabat semuanya, dan saya melihatnya cukup senang setelah saya lakukan perundukan, sekarang sudah berbunga. Dan untuk kelanjutannya bagaimana setelah ini pembungaan, kemudian menjadi dari pembungaan pemunculan pembungaan, kemudian bunga itu mekar, kemudian menjadi calon buah, tentu akan saya upload agar tutorial saya ini bermanfaat. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang bagi pemula, kita mempersiapkan dengan tutorial itu tidak terlalu sulit. Ada media tanah, ada indukan, ada cangkokan, kita tanam saja. Yang paling utama adalah harus mencoba, walaupun di lahan yang sempit. Jadi tidak mempersiapkan ini itu, masalah perawatan yang lain-lain tuh kita jika memulainya akan segera bisa, akan mengerti kondisi tanaman kita sendiri. Baiklah sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat, dan buat sahabat semuanya yang ingin berkonsultasi, kejelasannya bisa
melalui WhatsApp saya atau telepon saya melalui nomor WhatsApp saya yang telah saya cantumkan dalam setiap upload video di dalam deskripsi saya. Akhirul kata, semoga bermanfaat sahabat semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.